Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, Pak Faizi, Bu Sufyati, dan juga Pak Anwar. Di sini saya, Tachika Nur Zabrina, ingin mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal dan Loyalitas Konsumen Terhadap Citra Merek di Industri Makanan Halal. Di penelitian proposal saya ini, terdapat 6 latar belakang dengan latar belakang pertama yaitu sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan konsumen, khususnya di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Konsumen tidak hanya melihat aspek harga dan kualitas, tetapi juga kepatuhan produk terhadap nilai-nilai agama dan juga etika. Logo halal pada produk memberikan rasa aman karena dianggap menjamin kebersihan, kualitas, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oke, di latar belakang kedua, ada sertifikasi halal meningkatkan loyalitas konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya membangun kepercayaan di awal saja, tetapi juga menciptakan keterikatan emosional yang memperkuat loyalitas konsumen. Konsumen yang merasa aman dan yakin terhadap kehalalan dan kualitas produk cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikannya kepada orang lain. Ini menjadi fondasi penting untuk keberlanjutan merek dalam jangka panjang. Dan di latar belakang yang ketiga, ada sertifikasi halal sebagai strategi daya saing. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi menjadi strategi bisnis yang memberikan keunggulan kompetitif. Produk yang tersertifikasi cenderung lebih dipercaya, lebih mudah dipasarkan, dan juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan produk yang belum memiliki sertifikasi halal. Latar belakang yang keempat, kehalalan produk menjadi pertimbangan utama di negara muslim. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena kita di negara yang mayoritas muslim, makanya status kehalalan suatu produk ini menjadi aspek yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian. Hal yang dimaksud ini nggak hanya soal kepatuhan syariah, tapi juga mencerminkan kualitas, kebersihan, dan juga keamanan produk yang dikonsumsi. Latar belakang yang kelima, konsumen modern menurut etika dan kepercayaan. Di era globalisasi, konsumen tidak lagi terfokus hanya pada harga dan kualitas, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap prinsip yang mereka yakini. Kepercayaan menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas jangka panjang terhadap sebuah merek. Dan latar belakang yang terakhir, sertifikasi halal membuka akses pasar internasional. Dengan sertifikasi halal, produk Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memasuki pasar ekspor, khususnya di negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki. Hal ini memberikan potensi pertumbuhan bisnis yang signifikan di pasar global yang semakin sadar terhadap kehalalan. Di sini juga terdapat rumusan masalah. Di rumusan masalah ini bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap pengaruh citra merek di industri makanan halal. Yang kedua, bagaimana loyalitas konsumen berkontribusi dalam membangun citra merek di industri makanan halal. Dan yang ketiga, sejauh mana sertifikasi halal dapat meningkatkan loyalitas konsumen terhadap suatu merek di industri makanan halal. Tujuan penelitiannya, yang pertama ada menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap citra merek di industri makanan halal. Yang kedua, meneliti hubungan antara loyalitas konsumen dan citra merek dalam industri makanan halal. Yang ketiga, mengidentifikasi peran sertifikasi halal dalam meningkatkan loyalitas konsumen terhadap suatu merek makanan halal. Oke, di sini terdapat landasan teori. Yang pertama ada teori citra merek. Citra merek ini merupakan aspek fundamental dalam strategi pemasaran yang berperan penting
dalam membangun persepsi pelanggan terhadap suatu produk atau layanan, menurut Kotler dan Keller tahun 2016. Yang kedua ada teori sertifikasi halal. Nah, teori sertifikasi halal ini merupakan suatu mekanisme yang memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses produksi suatu produk telah memenuhi standar halal dan juga thayyib, yakni benar dan baik sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga, terdapat teori loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen ini merupakan aspek penting dalam dunia bisnis yang berperan besar dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. Oke, di sini terdapat model penelitian yang saya gunakan dengan X1 sertifikasi halal dan X2-nya dengan loyalitas konsumen, Y-nya itu citra merek. Di sini terdapat hipotesis H1. Sertifikasi halal ini berpengaruh positif terhadap citra merek. Di H2, loyalitas konsumen juga berpengaruh positif terhadap citra merek. Dan di H3, sertifikasi halal dan loyalitas konsumen berpengaruh positif terhadap citra merek. Oke, di sini terdapat beberapa dari hipotesis. Jadi populasi ini merupakan seluruh elemen atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek sasaran dalam suatu penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 30 sampel UMK yang tersertifikasi halal. Jenis data yang digunakan menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif dengan tujuan agar dapat menganalisis data secara statistik. Di teknik analisis data, di sini mencakup uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Data yang telah dikumpulkan ini juga akan diolah menggunakan software statistik. Sekian paparan dan presentasi yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.